Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat malam untuk Ibu Herayati Eskom MSI. Di sini kami kelompok 4 ingin sedikit memaparkan materi tentang analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas sebagai alat ukur kinerja keuangan PT Indonesia Air Asia Indonesia Tbk periode 2020-2024. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya sebagai moderator, Wibi Alfiansyah dengan NIM 6323006, dilanjut teman saya, Dengan saya, Ega Novriela dengan NIM 632300174. Dengan saya Restia Pramesti dengan NIM 632300346. Dengan saya Lulu Cantika Putri dengan NIM 632303339. baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke materi yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Ega Novriela, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini ada latar belakang industri penerbangan di mana PT Indonesia AirAsia pertama merupakan industri padat modal atau kapital intensif yang membutuhkan investasi besar pada armada, teknologi, dan operasional. Yang kedua, pandemi COVID menyebabkan pembatasan mobilitas sehingga permintaan penerbangan turun drastis. Yang ketiga, dampaknya pada maskapai banyak mengalami penurunan pendapatan, kerugian besar, serta peningkatan utang. Yang keempat, PT Indonesia AirAsia termasuk salah satu maskapai yang terdampak, namun mulai memasuki fase pemulihan pada periode 2021 sampai 2024. Oleh karena itu, diperlukan analisis rasio keuangan untuk mengetahui apakah pemulihan operasional tersebut juga diikuti oleh perbaikan kondisi keuangan perusahaan serta industri penerbangan yang sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Saat pandemi, hampir seluruh penerbangan berhenti sehingga pendapatan Indonesia AirAsia turun drastis. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah setelah pandemi kondisi keuangannya benar-benar membaik atau hanya operasionalnya saja yang pulih. Selanjutnya, ada rumusan masalah di mana penelitian ini berfokus pada 5 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana kondisi rasio likuiditas PT Air Asia Indonesia Tbk? Bagaimana kondisi rasio solvabilitas perusahaan? Yang ketiga, bagaimana kondisi rasio profitabilitas perusahaan? Yang keempat, bagaimana kondisi rasio aktivitas perusahaan? Dan yang kelima, bagaimana tren perkembangan kinerja keuangan PT AirAsia Indonesia selama periode 2020 sampai 2024. Yang pertama di sini ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis kondisi rasio likuiditas perusahaan dan menganalisis tingkat solvabilitas perusahaan. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan mengukur efektivitas penggunaan aset perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi tren kinerja keuangan selama 5 tahun, yaitu dari periode 2020 sampai 2024. Selanjutnya ada manfaat dan ruang lingkup penelitian, di mana manfaat penelitian yang pertama bagi manajemen sebagai bahan evaluasi strategi pemulihan perusahaan, yang kedua bagi investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, yang ketiga bagi kreditor sebagai sebagai bahan penilaian risiko pemberian kredit, yang keempat bagi akademisi menjadi referensi penelitian selanjutnya. Kemudian di sini ada ruang lingkup, yaitu yang pertama objeknya. PT AirAsia Indonesia Tbk dengan periode penelitian 2020 sampai 2024 dengan data laporan keuangan tahunan dari 2020 sampai 2024 dengan metode analisis rasio keuangan. Kemudian di sini ada kinerja keuangan, di mana kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi perusahaan berdasarkan laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Lalu ada tujuan penilaiannya. Yang pertama, mengukur kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengetahui kemampuan menghasilkan laba. Yang ketiga, menilai kemampuan membayar utang. Yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen dan investor. Lalu dasar analisis dari penelitian ini adalah yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga ada arus kas, yang keempat ada perubahan ekuitas.
Selanjutnya di sini ada analisis rasio keuangan, di mana rasio likuiditas adalah mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Kemudian rasio solvabilitas yaitu mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang dan struktur pendanaan. Yang ketiga rasio profitabilitas yaitu mengukur kemampuan menghasilkan laba. Yang keempat ada rasio aktivitas mengukur efisiensi pemanfaatan aset perusahaan, di mana rasio mengubah angka-angka dalam laporan keuangan menjadi indikator yang lebih mudah dibandingkan antar periode, sehingga tren perkembangan perusahaan dapat dianalisis secara objektif. Selanjutnya, di sini ada karakteristik industri penerbangan. Yang pertama, ada capital intensif, di mana investasi armada pesawat sangat besar. Yang kedua ada high leverage, di mana sebagian besar aset dibiayai melalui utang atau leasing. Yang ketiga sensitif terhadap kurs, di mana biaya sewa pesawat dan perawatan banyak menggunakan mata uang USD. Yang keempat margin tipis, yaitu keuntungan bergantung pada volume penumpang dan efisiensi operasional. Yang kelima sangat rentan terhadap krisis, yaitu pandemi, harga aftur, dan kondisi ekonomi global sangat memengaruhi kinerja maskapai. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan kondisi kinerja keuangan perusahaan berdasarkan data numerik yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2020 sampai 2024. Dan penelitian ini tidak menggunakan survei atau kuesioner. Seluruh data berasal dari laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan, kemudian dihitung menggunakan rasio keuangan agar dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Selanjutnya di sini ada gambaran umum laporan keuangan, di mana selama periode penelitian perusahaan mengalami dua fase utama, yaitu fase 1, di mana fase krisis di antara tahun 2020 sampai 2021. Yang pertama, aktivitas penerbangan turun drastis akibat pandemi. Yang kedua, pendapatan menurun signifikan. Yang ketiga, perusahaan mengalami kerugian besar. Yang keempat, liabilitas meningkat sementara ekuitas semakin tertekan. Lalu di fase kedua, yaitu fase pemulihan di antara tahun 2022 sampai 2024. Di sini ada 4 juga. Yang pertama, aktivitas penerbangan mulai kembali normal. Kemudian pendapatan meningkat secara bertahap. Kemudian efisiensi operasional membaik dan namun struktur modal masih belum sehat karena beban utang tetap tinggi. Kemudian di sini ada analisis neraca. Analisis neraca ini di mana perubahan posisi keuangan perusahaan. Yang secara keseluruhan, kondisi neraca menunjukkan bahwa operasional perusahaan mulai membaik, tetapi struktur permodalannya masih belum pulih sepenuhnya. Perusahaan masih menghadapi tekanan dari tingginya kewajiban dibandingkan modal yang dimiliki. Di sini ada 3, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana aset mengalami perubahan mengikuti pemulihan aktivitas operasional dan pemanfaatan aset mulai meningkat setelah pandemi. Kemudian yang kedua ada liabilitas, yaitu tetap tinggi sepanjang periode penelitian, menunjukkan perusahaan masih bergantung pada pendanaan utang. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu mengalami tekanan akibat akumulasi kerugian pada masa pandemi hingga akhir periode penelitian. Kondisi ekuitas masih menjadi tantangan utama perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lulu Cantika Putri. Padanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada analisis laporan laba rugi. Perkembangan kinerja operasional pada tahun 2020 pendapatan turun tajam. Kerugian sangat besar akibat pandemi. Kemudian pada tahun 2021 aktivitas mulai pulih, kerugian mulai berkurang. Pada tahun 2022 pendapatan meningkat cukup signifikan, operasional semakin stabil. Kemudian pada tahun 2023 pertumbuhan pendapatan berlanjut, efisiensi operasional meningkat. Pada tahun 2024, perusahaan hampir mencapai kondisi operasional yang stabil, namun laba bersih masih dipengaruhi oleh tingginya beban keuangan dan faktor non-operasional. Selanjutnya,
Di sini ada analisis rasio likuiditas atau current ratio CR dengan rumus total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2020, aset lancar sebesar 172,66 miliar dengan liabilitas jangka pendek 4,96 triliun dengan current ratio 0,035x. Pada tahun 2021, aset lancar 165,55 miliar dengan liabilitas jangka pendek sebesar 6,60 triliun, current ratio-nya 0,025x. Pada tahun 2022, aset lancar sebesar 287,48 miliar, liabilitas jangka pendek sebesar 7,45 triliun dengan current ratio 0,039x. Pada tahun 2023, aset lancar sebesar 332,0 miliar dengan liabilitas jangka pendek 8,58 triliun dengan current ratio 0,039x. Pada tahun 2024, aset lancar sebesar 433,44 miliar dengan liabilitas jangka pendek 9,13 triliun dengan current ratio 0,047x. Kemudian di sini ada penjelasannya. Pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan dari 0,035x menjadi 0,025x, di mana current ratio turun dari 0,035x menjadi 0,025x. Penurunan ini terjadi karena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas penerbangan menurun drastis, bahkan banyak rute dihentikan. Akibatnya, aset lancar perusahaan menurun dari 172,66 miliar menjadi 165,55 miliar. Sementara liabilitas jangka pendek meningkat dari 4,96 triliun menjadi 6,60 triliun. Kenaikan kewajiban yang lebih besar dibandingkan aset lancar menyebabkan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek semakin melemah. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi peningkatan dari 0,025x menjadi 0,039x. Peningkatan ini menunjukkan mulai adanya pemulihan operasional setelah pandemi, di mana aset lancar naik cukup signifikan dari 165,55 miliar menjadi 287,48 miliar. Sementara kenaikan liabilitas jangka pendek tidak sebesar peningkatan aset lancar. Kondisi ini membuat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek mulai membaik. Pada tahun 2022 sampai 2023 relatif stabil, di mana tetap berada pada 0,039x. Walaupun aset lancar meningkat menjadi 332 miliar, liabilitas jangka pendek juga meningkat menjadi 8,58 triliun, sehingga kenaikan aset lancar belum cukup untuk menghasilkan peningkatan rasio yang signifikan. Artinya, perbaikan likuiditas masih tertahan oleh besarnya kewajiban jangka pendek perusahaan. Pada tahun 2023 sampai 2024 kembali meningkat, di mana 0,039x menjadi 0,04x, 0,047x. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya aset lancar menjadi 433,44 miliar seiring membaiknya aktivitas operasional dan pendapatan perusahaan. Namun, liabilitas jangka pendek juga terus meningkat hingga mencapai 9,13 triliun. Oleh karena itu, meskipun rasio mengalami peningkatan, kondisi likuiditas perusahaan masih tergolong sangat rendah. Selanjutnya.
Di sini ada analisis rasio likuiditas atau quick ratio QR. Dengan rumus total aset lancar dikurang persediaan dibagi total liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2020, aset lancar sebesar 172 miliar dengan persediaan 63 miliar. Aset lancar dikurang persediaan menjadi 109 miliar dengan liabilitas jangka pendek 4 triliun dengan quick rasionya 0,022 kali. Kemudian pada tahun 2021 aset lancarnya 165 miliar, persediaannya 58 miliar, kemudian aset lancar dikurang persediaan menjadi 107 miliar dengan liabilitas jangka pendek 6 triliun dengan quick rasionya 16 kali. Pada tahun 2022, aset lancarnya sebesar 287 miliar, kemudian persediaannya 89 miliar, aset lancar dikurang persediaan sebesar 198 miliar dengan liabilitas jangka pendeknya sebesar 7 triliun. Quick rasionya sebesar 27 kali. Pada tahun 2023, aset lancar sebesar 332 miliar, persediaannya 103 miliar, aset lancar dikurang persediaan sebesar 228 miliar dengan liabilitas jangka pendek 8 triliun dengan quick rasionya 27 kali. Pada tahun 2024, aset lancar sebesar 430 miliar dengan persediaan 127 miliar, aset lancar dikurang persediaan sebesar 306 miliar dengan liabilitas jangka pendeknya 8 triliun dan liabilitas jangka pendeknya 9 triliun, quick rasionya 34 kali. Selanjutnya ada penjelasannya di mana 2020 sampai 2021 terjadi penurunan 0,022 kali menjadi 0,016 kali karena aset lancar setelah dikurangi persediaan turun dari sekitar 109,04 miliar menjadi 107,24 miliar. Sedangkan liabilitas jangka pendek meningkat cukup signifikan dari 4,96 triliun menjadi 6,60 triliun. Walaupun nilai persediaan sedikit menurun, kenaikan kewajiban jangka pendek jauh lebih besar dibandingkan perubahan aset lancar yang paling liquid. Akibatnya, kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek menjadi semakin rendah. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2022, quick ratio meningkat sebesar 0,016 kali sampai 0,027 kali karena aset lancar setelah dikurangi persediaan meningkat tajam dari sekitar 107,24 miliar menjadi 198,31 miliar, di mana peningkatan ini menunjukkan bertambahnya aset yang lebih liquid seperti kas dan piutang seiring pulihnya aktivitas operasional perusahaan. Meskipun liabilitas jangka pendek juga meningkat menjadi sekitar 7,45 triliun, kenaikan aset lancar yang lebih besar mampu meningkatkan quick ratio. Pada tahun 2022 sampai 2023, relatif stabil di mana 0,027x tetap di angka 0,027x. Aset lancar setelah dikurangi persediaan meningkat menjadi sekitar 228,11 miliar, tetapi liabilitas jangka pendek juga meningkat menjadi sekitar 8,58 triliun. Karena kenaikan aset lancar diimbangi oleh kenaikan kewajiban jangka pendek, nilai quick ratio tidak mengalami perubahan yang berarti dan tetap berada pada 0,027 kali. Pada tahun 2023 sampai 2024 kembali meningkat di mana 0,027x sampai 0,034 kali. Quick ratio meningkat karena aset lancar setelah dikurangi persediaan naik dari sekitar 228,11
miliar menjadi 306,38 miliar. Peningkatan tersebut lebih besar dibandingkan kenaikan liabilitas jangka pendek yang mencapai sekitar 9,13 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan aset yang paling likuid melalui membaiknya aktivitas usaha dan peningkatan penerimaan operasional. Next. Kemudian ada analisis rasio likuiditas atau cash ratio dengan rumus kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek. Di mana pada tahun 2020 kas dan setara kas sebesar 18 miliar, di mana liabilitas jangka pendek 4 triliun dengan kas rasionya 0,004 kali. Pada tahun 2021, kas dan setara kasnya sekitar 21 miliar, liabilitas jangka pendeknya sekitar 6 triliun dengan cash rasionya 0,003 kali. Pada tahun 2022, kas dan setara kasnya sekitar 26 miliar dengan liabilitas jangka pendeknya sekitar 7 triliun dengan cash rasionya 0,004 kali. Pada tahun 2023, kas dan setara kasnya sekitar 56 miliar, liabilitas jangka pendeknya sekitar 8 triliun, kas rasionya 0,007 kali. Pada tahun 2024, kas dan setara kasnya 45 miliar, liabilitas jangka pendeknya sekitar 9 triliun, dengan kas rasionya 0,005 kali. Next. Di mana ada penjelasannya 2020 sampai 2021 terjadi penurunan dari 0,004 kali menjadi 003 kali. Walaupun kas dan setara kas meningkat dari 18,72 miliar menjadi 21,13 miliar, liabilitas jangka pendek meningkat jauh lebih besar yaitu dari 4,96 triliun menjadi 6,60 triliun. Persentase kenaikan kewajiban lebih tinggi dibandingkan kenaikan kas, sehingga nilai kas rasio justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kas belum mampu mengimbangi pertumbuhan kewajiban jangka pendek, sehingga kemampuan perusahaan untuk melunasi utang lancarnya hanya dengan kas menjadi semakin rendah. Pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi peningkatan 0,003 kali sampai 0,004 kali, di mana kas rasio meningkat karena kas dan setara kas bertambah dari 21,13 miliar menjadi 26,73 miliar. Walaupun liabilitas jangka pendek juga meningkat menjadi 7,45 triliun, pertumbuhan kas memberikan sedikit perbaikan terhadap kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Peningkatan ini menunjukkan adanya awal pemulihan kondisi likuiditas meskipun peningkatannya masih sangat terbatas, karena jumlah kas yang dimiliki masih jauh lebih kecil dibandingkan total kewajiban jangka pendek. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2023 terjadi peningkatan 0,004 kali sampai 0,007 kali, di mana kas rasio meningkat cukup signifikan karena kas dan setara kas melonjak dari 26,73 miliar menjadi 56,25 miliar atau lebih dari 2 kali lipat. Walaupun liabilitas jangka pendek juga meningkat menjadi 8,58 triliun, pertumbuhan kas jauh lebih besar sehingga rasio meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cadangan kas yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut kemudian dipengaruhi oleh membaiknya arus kas operasional seiring meningkatnya aktivitas penerbangan pasca pandemi. Pada tahun 2023 sampai 2024 terjadi penurunan kembali dari 0,007 kali sampai 0,005 kali,
Di mana kas rasio ini kembali menurun karena kas dan setara kas berkurang dari 56,25 miliar menjadi 45,37 miliar. Sedangkan liabilitas jangka pendek meningkat dari 8,58 triliun menjadi 9,13 triliun. Penurunan kas yang disertai peningkatan kewajiban menyebabkan kemampuan perusahaan memenuhi utang jangka pendek. Hanya dengan kas menjadi rendah, penurunan ini menunjukkan bahwa sebagian kas perusahaan telah digunakan untuk kebutuhan operasional atau pembayaran kewajiban, sementara total utang jangka pendek masih terus bertambah. Next. Kemudian ada analisis rasio solvabilitas atau debt to asset ratio, DAR, dengan rumus total liabilitas dibagi total aset. Pada tahun 2020, total liabilitasnya sekitar 8 triliun, dengan total asetnya sekitar 6 triliun. Dengan DAR-nya 1,8 kali. Pada tahun 2021, total liabilitasnya sekitar 10 triliun, dengan total asetnya 5 triliun, dengan DAR-nya 2,1 kali. Pada tahun 2022, total liabilitas sekitar 12 triliun, total asetnya 5 triliun dengan DAR-nya 2,27 kali. Pada tahun 2023, total liabilitasnya sekitar 14 triliun dengan total asetnya 6 triliun dengan DAR-nya 2,29 kali. Kemudian pada tahun 2024, total liabilitas sekitar 15 triliun, total asetnya 5 triliun, DAR-nya 2,65 kali. Next. Pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi peningkatan sekitar 1,48 kali menjadi 2,01 kali. Peningkatan DAR disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, ada total liabilitas meningkat dari 8,99 triliun menjadi 10,33 triliun. Yang kedua, total aset justru menurun dari 6,8 triliun menjadi 5,14 triliun. Artinya, utang bertambah sementara aset perusahaan menyusut. Kombinasi kedua kondisi tersebut menyebabkan proporsi utang terhadap aset meningkat cukup tajam. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dampak pandemi yang menekan nilai aset dan kinerja operasional. Pada tahun 2021 sampai 2022, terjadi peningkatan sebesar 2,01 kali menjadi 2,27 kali, di mana DAR kembali meningkat karena pertama ada total liabilitas bertambah menjadi 12,17 triliun, total asetnya juga meningkat menjadi 5,36 triliun. Namun, kenaikannya jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan liabilitas. Akibatnya, rasio utang terhadap aset tetap meningkat meskipun aktivitas operasional mulai pulih. Perusahaan masih lebih banyak menambah kewajiban dibandingkan meningkatkan aset, sehingga tingkat leverage semakin tinggi. Pada tahun 2022 sampai 2023 terjadi peningkatan dari 2,27 kali menjadi 2,29 kali. Pada tahun 2023 yang pertama ada total aset meningkat menjadi 6,12 triliun, namun total liabilitas juga meningkat menjadi 14,2 triliun. Kenaikan aset mampu menahan laju peningkatan DAR, tetapi belum cukup untuk menurunkannya karena pertumbuhan liabilitas tetap lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan aset mulai terjadi, tetapi perusahaan masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan melalui utang. Pada tahun 2023 sampai 2024 terjadi peningkatan dari 2,29 kali menjadi 2,65 kali. Peningkatan ini terjadi karena
Yang pertama, ada total liabilitas meningkat dari 14,02 triliun menjadi 15,15 triliun. Yang kedua, ada total aset justru menurun dari 6,12 triliun menjadi 5,72 triliun, di mana kenaikan utang yang disertai penurunan aset menyebabkan nilai DAR meningkat cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan semakin didominasi oleh utang, penurunan aset tanpa diimbangi pengurangan liabilitas memperbesar risiko keuangan perusahaan. Next. Oke, baik. Selanjutnya analisis rasio solvabilitas debt to equity ratio, yaitu rumus dari itu adalah total liabilitas dibagi total ekuitas, di mana di sini ada tahun 2020 dengan total liabilitas itu 8,9 triliun dan total ekuitasnya 2,9 triliun, di mana DER-nya ada minus 3,09 kali, dan 2021 10,3 triliun total liabilitasnya, dan total ekuitasnya itu 5,5 triliun dengan DER-nya minus 1,99 kali. Selanjutnya tahun 2022 di mana liabilitasnya itu 12 triliun dengan total ekuitasnya 6 triliun dengan DER-nya itu minus 1,79 kali. 2023 total liabilitasnya 14 triliun dengan total ekuitasnya 7 triliun dengan DER minus 1,77 kali. Selanjutnya tahun 2024 total liabilitasnya 15 triliun dengan total ekuitasnya itu 9 triliun, DER-nya itu minus 1,61 kali. Selanjutnya di sini ada penjelasannya. Pada tahun 2020 ke 2021 terjadi peningkatan minus 3,09 kali menjadi minus 1,99 kali, di mana total liabilitas meningkat dari 8,99 triliun menjadi 10,33 triliun. Ekuitas negatif juga bertambah besar dari 2,91 triliun menjadi minus 5,19 triliun karena nilai ekuitas negatif semakin besar. Hasil pembagian menghasilkan yang mendekati 0 dari minus 3,09 menjadi minus 1,99. Walaupun secara angka DER terlihat membaik, hal ini bukan berarti kondisi keuangan membaik. Perubahan tersebut lebih disebabkan oleh semakin besar nilai ekuitas negatif, artinya perusahaan masih mengalami akumulasi kerugian sehingga modal sendiri belum mampu mendukung struktur pendanaan perusahaan. Selanjutnya pada tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi peningkatan, yaitu minus 0,99 kali di 1,79 kali, di mana liabilitas meningkat menjadi 12,17 triliun, ekuitas negatif kembali meningkat menjadi minus 6,82 triliun. Peningkatan ekuitas negatif lebih besar dibanding kenaikan liabilitas sehingga nilai DER kembali mendekati 0. Perubahan ini menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan masih belum sehat. Meskipun aktivitas operasional mulai pulih, akumulasi kerugian masih menyebabkan ekuitas tetap negatif. Selanjutnya 2022 menuju 2023 terjadi peningkatan minus 1,79 kali menjadi 1,77 kali, di mana total liabilitas meningkat menjadi 14,02 triliun, ekuitas negatif meningkat menjadi minus 7,90 triliun. Karena kenaikan liabilitas dan ekuitas negatif relatif seimbang, perubahan DER tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memperbaiki struktur modalnya secara berarti. Pemulihan operasional belum cukup untuk menghilangkan defisit ekuitas. Tahun 2023 menuju tahun 2024 terjadi peningkatan minus 1,77 kali ke minus 1,61 kali, di mana liabilitas meningkat menjadi 15,15 triliun, ekuitas negatif juga meningkat menjadi minus 9,43 triliun, nilai DER menjadi minus 1,61 kali, lebih mendekati 0 dibandingkan tahun sebelumnya. Ekuitas perubahan ini bukan menunjukkan kondisi yang sehat, melainkan menggambarkan bahwa perusahaan masih memiliki ekuitas negatif yang besar. Walaupun operasional membaik, struktur modal perusahaan masih didominasi oleh kewajiban dan belum didukung oleh modal sendiri yang positif. Selanjutnya analisis rasio solvabilitas, di mana debt coverage ratio dibagi times interest earned dengan rumus laba usaha EBIT dibagi beban keuangan. Pada tahun 2020 EBIT perusahaan itu 2,8 triliun dengan beban bunga 267 miliar dengan time interest earned-nya itu minus 10,49 kali. Tahun 2021 EBIT-nya 1,6 dibagi 262 miliar yaitu minus 6,38 kali. Tahun 2022 3
triliun dengan dibagi beban bunga 328 miliar yaitu minus 4,00 kali. 2023 805 miliar dibagi 362 miliar yaitu minus 2,23 kali, dan tahun 2024 790 miliar dibagi 424 miliar yaitu sama dengan minus 1,86 kali. Nah, untuk analisis rasio solvabilitasnya adalah pada tahun 2020 menuju 2021 terjadi perbaikan, yaitu perubahan ini terjadi karena rugi operasional EBIT negatif berkurang dari 2,80 triliun menjadi 1,68 triliun. Beban bunga juga sedikit menurun dari 267 miliar menjadi 262 miliar dengan rugi operasional yang lebih kecil dan beban bunga yang sedikit menurun. Nilai times interest earned itu menjadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun masih negatif, kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan operasional mulai berkurang dibanding tahun 2020. Pada tahun 2021 menuju 2022 terjadi perbaikan, yaitu EBIT kembali membaik karena rugi operasional menurun menjadi 1,32 triliun, beban bunga meningkat menjadi 328 miliar, namun perbaikan EBIT lebih berpengaruh terhadap peningkatan rasio. Perusahaan mulai menunjukkan peningkatan kinerja operasional sehingga kemampuan untuk menutup beban bunga menjadi lebih baik walaupun masih belum mencapai kondisi yang sehat. Tahun 2022 menuju 2003 terjadi perbaikan signifikan, yaitu perubahan ini disebabkan oleh EBIT meningkat cukup signifikan, yaitu rugi operasional berkurang dari 1,32 triliun menjadi 805 miliar. Beban bunga meningkat menjadi 362 miliar, tetapi penurunan rugi operasional jauh lebih besar sehingga nilai times interest earned itu membaik. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan semakin pulih dan kerugian usaha makin kecil sehingga kemampuan perusahaan dalam penanggung beban bunga juga meningkat. Selanjutnya 2023 menuju 2024 terjadi peningkatan, yaitu EBIT kembali membaik menjadi rugi sebesar 790 miliar, lebih kecil dibanding pada tahun sebelumnya. Beban bunga meningkat menjadi 420 miliar. Walaupun beban bunga meningkat, penurunan rugi operasional membuat nilai times interest earned semakin mendekati 0. Perusahaan ini menunjukkan tren pemulihan operasional yang berkelanjutan, namun laba operasional masih negatif sehingga belum mampu menutupi beban bunga. Selanjutnya, analisis rasio profitabilitas. Yaitu return on asset, yaitu ROA. Rumus ROA adalah laba neto dibagi total aset dikali 100%, dimana tahun 2020 laba netonya 2,7 triliun dibagi total ekuitasnya 2,9 triliun, yaitu ROE-nya sebesar 94,65%. 2021 2 triliun dibagi 5 triliun dikali 4 dikali 100% sama dengan 45,16%. Tahun 2022 yaitu 1,6 triliun dibagi 6,8 triliun sama dengan 24,7%. Tahun 2023 1 triliun dibagi menjadi 12,68%, serta yang terakhir 2024 1,5 triliun dibagi 9,4 triliun dikali 100% sama dengan 16,18%. Untuk analisis rasio profitabilitas pada tahun 2020 penurunan itu menurun kerugian bersih berkurang dari 2,75 triliun menjadi 2,3 triliun, namun ekuitas negatif meningkat dari 2,9 triliun menjadi 5,9 triliun. Pertama, besar nilai ekuitas negatif menyebabkan hasil perhitungan ROE menjadi lebih kecil. Penurunan ROE bukan menunjukkan penurunan kinerja perusahaan, melainkan disebabkan oleh semakin besar defisit ekuitas akibat akumulasi kerugian. Tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan, yaitu kerugian bersih kembali menurun menjadi 1,6 triliun, ekuitas negatif meningkat menjadi 6,82 triliun. Karena nilai ekuitas negatif semakin besar, ROE kembali menurun. Walaupun operasional mulai membaik, kerugian semakin kecil, perusahaan masih mengalami deviasi modal sehingga ROE belum dapat mencerminkan tingkat keuntungan yang sesungguhnya. Pada tahun 2022 menuju 2023 itu terjadi penurunan, yaitu ROE kembali
turun karena kerugian bersih turun menjadi 1,8 triliun, ekuitas negatif meningkat menjadi 7,9 triliun. Peningkatan ekuitas negatif lebih besar dibanding penurunan kerugian sehingga nilai ROE menjadi lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih belum mampu memperbaiki struktur modalnya meskipun kerugian operasional terus menurun. Selanjutnya 2023 sampai 2024, kerugian bersih meningkat dari 1,8 triliun menjadi 1,53 triliun. Ekuitas negatif juga bertambah menjadi 9,4 triliun. Peningkatan kerugian bersih lebih besar dibanding perubahan ekuitas negatif, sehingga hasil perhitungan ROE meningkat menjadi 16%. Kenaikan ROE pada tahun 2024 bukan merupakan sinyal positif, melainkan terjadi karena kerugian bersih kembali meningkat. Oleh sebab itu, ROE harus dianalisis bersama kondisi ekuitas yang masih negatif. Selanjutnya analisis rasio profitabilitas di mana operating profit margin OPM yaitu laba usaha EBIT dibagi pendapatan usaha dikali 100%, di mana tahun 2020 OPM-nya yaitu minus 17,4,00%, 2021 minus 267,79%, dan tahun 2022 minus 34,80%, dan 2023 minus 12,16%, dan tahun 2024 yaitu hasilnya minus 9,95%. Selanjutnya di sini ada analisis rasio profitabilitas di mana tahun 2020 menuju 2021 terjadi penurunan. Itu penurunan OPM terjadi karena pendapatan usaha turun sangat drastis dari 1,61 triliun menjadi hanya 626 miliar atau turun lebih dari 60%. Walaupun rugi operasional juga menurun dari 2,8 triliun menjadi 1,68 triliun, penurunan pendapatan jauh lebih besar daripada penurunan rugi operasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 perusahaan menghadapi tekanan operasional sangat besar akibat dampak pandemi COVID-19. Pendapatan yang menurun tajam menyebabkan setiap 1% penjualan menghasilkan rugi operasional yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya 2021 sampai 2022 terjadi peningkatan di mana disebabkan pendapatan usaha meningkat sangat signifikan dan rugi operasional juga berkurang dari 1,68 triliun menjadi 1,32 triliun. Kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar dibanding penurunan rugi operasional membuat nilai OPM membaik secara signifikan. Perusahaan mulai menunjukkan pemulihan operasional seiring meningkatnya jumlah penerbangan dan permintaan jasa transportasi udara serta pelonggaran pembatasan mobilitas. Selanjutnya tahun 2022 menuju tahun 2023 pendapatan usaha meningkat menjadi 6 triliun, rugi operasional menurun menjadi 800 miliar. Peningkatan pendapatan yang disertai penurunan kerugian operasional menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menjalankan kegiatan operasional. Hal ini menunjukkan efektivitas operasional perusahaan semakin baik karena kerugian yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan semakin kecil. Selanjutnya tahun 2023 sampai 2024 terjadi peningkatan. OPM kembali meningkat karena pendapatan usaha bertambah dari 6,63 triliun menjadi 7,94 triliun. Rugi operasional sedikit menurun dari 800 miliar menjadi 790 miliar. Pertumbuhan pendapatan yang disertai penurunan rugi operasional membuat margin operasi semakin membaik. Perusahaan semakin mendekati kondisi operasional menguntungkan walaupun masih menjadi catat rugi operasi. Kerugian tersebut semakin kecil dibanding dengan total pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas. Yang pertama itu ada net profit margin, di mana rumus net profit margin ini kita pakai yaitu laba neto dibagi pendapatan usaha dikali 100%. Pada tahun 2020, laba neto Air Asia yaitu sebanyak 2,7 triliun dengan pendapatan usaha 1,61 triliun. Dengan hasil NPM pada tahun 2020 adalah minus 170,99%. Pada 2021, laba neto Air Asia yaitu sebanyak 2,3 triliun dengan pendapatan 626 miliar, yaitu NPM-nya setelah dibagi sebanyak minus 374,66%. Lalu pada 2022, laba neto Air Asia sebanyak 1,6 triliun dengan pendapatan usaha sebanyak 3,7 triliun, maka NPM-nya semakin berkurang yaitu sebanyak minus 43,56%. Lalu yang terakhir di 2023, laba neto sebanyak 1,08 triliun dengan pendapatan usaha 6,625 triliun. NPM yang dihasilkan yaitu menurun sebanyak minus 16,31%. Dilanjut 2024 yaitu laba netonya sebanyak 1,5 triliun dengan pendapatan usaha sebanyak 7,9 triliun
NPM-nya sedikit menaik lagi yaitu minus 19,22%. Di mana penjelasannya di sini pada 2020 dan menuju 2021 terjadi penurunan yaitu sebesar minus 170,99 sampai minus 374,66. Penurunan NPM disebabkan oleh pendapatan usaha yang turun sangat drastis dari 1,61 triliun menjadi 626 miliar. Sementara perusahaan masih mencatat kerugian bersih sebesar 2,35 triliun. Walaupun kerugian bersih lebih kecil dibandingkan tahun 2020, penurunan pendapatan jauh lebih besar, sehingga kerugian menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan setiap rupiah penjual. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, perusahaan berada pada kondisi profit terburuk selama periode penelitian, yaitu setiap satu pendapatan yang diperoleh masih menghasilkan kerugian bersih yang sangat besar akibat rendahnya pendapatan dan tingginya beban perusahaan. Lalu 2021 menuju 2022 terjadi peningkatan sedikit yaitu sebanyak minus 3,7466% menjadi minus 43,56%. NPM meningkat karena satu pendapatan usaha meningkat signifikan dari 626 miliar menjadi 3,78 triliun. Yang kedua, kerugian bersih menurun dari 2,35 triliun menjadi 1,6 triliun. Peningkatan pendapatan yang disertai berkurangnya kerugian menyebabkan margin laba bersih membaik secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai pulih setelah pandemi. Penjualan meningkat sehingga kerugian bersih terhadap pendapatan menjadi jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu 2022 menuju 2023 terjadi peningkatan yang cukup drastis yaitu tadinya minus 43,56, lalu setelahnya minus 16,31. Pada tahun 2023 ini pendapatan usaha meningkat menjadi 6,63 triliun, lalu kerugian bersih turun menjadi 1,8 triliun. Kenaikan pendapatan dan penurunan kerugian membuat NPM membaik secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola pendapatan dan beban, sehingga kerugian bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan semakin kecil. Pada 2023 ke 2024 terjadi penurunan kembali, walaupun nggak banyak, yaitu awalnya minus 16,31% menjadi minus 19,22%. NPM kembali menurun karena kerugian bersih meningkat dari 1,8 T menjadi 1,53 T. Meskipun pendapatan usaha juga meningkat dari 6,63 T menjadi 7,9 T, peningkatan kerugian bersih lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dari kenaikan pendapatan, sehingga margin laba bersih kembali memburuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan belum mampu mengimbangi kenaikan beban perusahaan. Akibatnya, perusahaan masih belum mampu menghasilkan laba bersih yang bersih banget. Nextnya ada rasio aktivitas, yaitu di sini ada total asset turnover atau TATO, di mana TATO ini kita pakai rumus pendapatan usaha dibagi total usaha. Pada tahun 2020, pendapatan usaha AirAsia ini yaitu 1,61 T. Lalu dengan total aset 6,08 T, maka tato yang dihasilkan sebanyak 0,26 kali. Yang kedua ada pada 2021 pendapatan usaha AirAsia yaitu sebanyak 626 miliar dengan total aset 5,136 T. Tato yang dihasilkan yaitu 0,12 kali. Lalu yang 2022 pendapatan usaha sebanyak 3,78 T dengan total aset 5,35 T, tato yang dihasilkan yaitu 0,71 kali. Pada 2023, pendapatan usaha 6,6 T dengan total aset 6,11 T, tato yang dihasilkan yaitu 1,8 kali. Dan terakhir 2024, pendapatan usaha sebanyak 7,94 T dengan total aset 5,7 T, tato yang dihasilkan yaitu sebanyak 1,39 kali. Pada grafik, setiap tahun terjadi peningkatan ya teman-teman. Penjelasannya sebagai berikut. Pada tahun 2020 sampai 2021 yaitu terjadi penurunan tato. Penurunan tato terjadi karena pendapatan usaha turun sangat drastis dari 1,61 T menjadi 60,26 miliar.
Sedangkan total aset hanya turun dari 6,08 T menjadi 5,14 T. Penurunan pendapatan jauh lebih besar dibandingkan penurunan aset sehingga kemampuan aset dalam menghasilkan penjualan menjadi lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa aset perusahaan belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya aktivitas penerbangan selama pandemi COVID-19 kemarin. Lalu 2021 menuju 2020 terjadi peningkatan tato, yaitu disebabkan oleh pendapatan usaha meningkat secara signifikan dari 6,626 miliar menjadi 3,78 T. Sedangkan total aset hanya meningkat sedikit menjadi 5,36 T. Dengan peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan aset, perusahaan mampu memanfaatkan aset secara lebih efektif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemulihan aktivitas operasional mulai berdampak positif terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Lalu 2022 menuju 2023 terjadi peningkatan tato, di mana pada tahun 2023 pendapatan usaha meningkat menjadi 6,63 triliun, total aset meningkat menjadi 6,12 triliun. Meskipun aset bertambah, pertumbuhan pendapatan lebih besar sehingga tato meningkat menjadi 1,08 kali. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap satu aset mampu menghasilkan sekitar 1,08 pendapatan usaha yang mencerminkan peningkatan efisiensi penggunaan aset dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir, 2023 menuju 2024, Tato mengalami penurunan terjadi karena pendapatan usaha meningkat 6,63 triliun menjadi 7,94 T. Total aset justru menurun dari 6,12 T menjadi 5,72 T. Kenaikan pendapatan yang disertai penurunan aset menyebabkan aktivitas penggunaan aset meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dengan aset yang lebih sedikit, sehingga efisiensi pemanfaatan aset semakin baik. Next-nya masih di rasio aktivitas, namun pada rasio fixed asset turnover atau FATO. Kami mengambil rumus yaitu pendapatan usaha dibagi aset tetap neto. Pada tahun 2020, di mana pendapatan usaha 1,61 T, dengan aset tetap 720 miliar, maka FATO yang dihasilkan 2,24 kali. Pada 2021, pendapatan usaha 626 miliar, dengan aset tetap 667 miliar, FATO yang dihasilkan 0,94 kali. Pada 2022, pendapatan meningkat menjadi 3,78 T, dengan total aset sedikit menurun yaitu 625 miliar, maka FATO yang dihasilkan 6,04 kali. Pada 2023, pendapatan usaha meningkat kembali menjadi 6,62 T dengan aset tetap meningkat juga sebanyak 808 miliar. Maka FATO yang dihasilkan juga meningkat yaitu sebanyak 8,19 kali. Pada 2024, pendapatan usaha ini semakin meningkat yaitu sebanyak 7,94 T. Namun aset tetap mengalami penurunan sedikit pada 2023 yaitu sebanyak 741 miliar. FATO yang dihasilkan sedikit mengalami kenaikan daripada 2023 yaitu sebanyak 10,72 kali. Di sini penjelasan sedikit mengenai rasio aktivitas pada FATO yaitu pada 2020 ke 2021 terjadi penurunan FATO disebabkan oleh pendapatan usaha yang turun sangat signifikan dari 1,6 T menjadi 626 miliar, sedangkan aset tetap bersih harus hanya turun sedikit dari 720 miliar menjadi 667 miliar. Penurunan pendapatan jauh lebih besar dibandingkan penurunan aset tetap sehingga kemampuan aset tetap dalam menghasilkan pendapatan menjadi lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan seperti pesawat, peralatan, dan fasilitas operasional tidak berjalan sewajarnya. Pada 2021 menuju 2022 terjadi peningkatan dikarenakan pendapatan usaha meningkat secara signifikan yaitu 626 miliar menjadi 3,7 T.
aset tetap bersih justru sedikit menurun dari 667 miliar menjadi 625 miliar. Dengan aset tetap yang relatif sama bahkan sedikit lebih kecil, perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap mulai dimanfaatkan secara jauh lebih efisien seiring pulihnya aktivitas operasional dan meningkatkan jumlah penerbangan. 2022 menuju 2023 mengalami peningkatan, yaitu disebabkan karena pendapatan usaha meningkat menjadi 6,63 T, aset tetap bersih juga meningkat dari menjadi 808 miliar. Walaupun aset tetap walaupun aset tetap bertambah, kenaikan pendapatan lebih besar sehingga nilai FATO tetap meningkat. Peningkatan ini menunjukkan bahwa investasi pada aset tetap masih mampu memberikan tambahan pendapatan yang lebih besar, sehingga efisiensi pemanfaatan aset tetap semakin baik. Yang terakhir, 2023 menuju 2024 sedikit mengalami penurunan akibat pendapatan usaha meningkat dari 6,63 T menjadi 7,9 T, aset tetap bersih menurun dari 808 miliar menjadi 741 miliar. Dengan aset tetap yang lebih kecil, tetapi mampu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, efisiensi penggunaan aset tetap meningkat secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin optimal dalam memanfaatkan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan usaha. Artinya, di mana satu aset tetap mampu menghasilkan sekitar 10,72 pendapatan usaha yang merupakan kinerja terbaik selama periode penelitian. Selanjutnya, lanjut. Selanjutnya, rasio aktivitas yaitu inventory turnover, di mana rumus inventory turnover ini kita pakai pendapatan usaha dibagi persediaan. Di mana pada tahun 2020, pendapatan usaha yaitu sebanyak 1,61 T, di mana persediaannya 63 miliar. Maka inventory turnover-nya yang dihasilkan sebanyak 25,32 kali. Pada 2021, pendapatan usaha sebanyak 626 miliar dengan persediaan 58 miliar, maka inventory turnover-nya yang dihasilkan yaitu sebanyak 10,74 kali. Lalu pada 2022, pendapatan usaha meningkat sebanyak 3,78 T dengan persediaan 89 miliar, inventory turnover yang dihasilkan sebanyak 42,40 kali. Lalu 2023 pendapatan usahanya kembali meningkat sebanyak 6,6 T dengan persediaan 103 miliar. Inventory turnover-nya juga meningkat sebanyak 63,77 kali. Yang di 2024 pendapatan usaha sebanyak 7,94 T dengan persediaan 127 miliar. Inventory turnover-nya juga meningkat yaitu sebanyak 62,52 kali. Di mana pada 2020 menuju 2021 terjadi penurunan inventory turnover disebabkan oleh pendapatan usaha yang turun sangat signifikan dari 1,69 T menjadi 626 miliar, sedangkan persediaan hanya sedikit menurun dari 63,62 miliar menjadi 58,31 miliar. Akibatnya persediaan berputar lebih lambat karena penurunan penjualan jauh lebih besar dibandingkan penurunan jumlah persediaan. Hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, penggunaan persediaan menjadi kurang optimal akibat menurunnya aktivitas penerbangan dan permintaan jasa. Pada 2021 menuju 2022, inventory turnover terjadi kenaikan karena pendapatan usaha meningkat sangat signifikan dari 626 miliar menjadi 3,78 T. Lalu yang kedua, persediaan meningkat menjadi 89 miliar, tetapi kenaikan jauh lebih kecil dibandingkan peningkatan pendapatan. Akibatnya persediaan mampu menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai mengelola persediaan dengan lebih efisien seiring meningkatnya aktivitas operasional setelah pemulihan industri penerbangan pasca COVID. Lalu pada 2022 sampai 2023 terjadi penaikan
yaitu karena pendapatan usaha meningkat menjadi 6,38 triliun, 6,63 triliun, persediaan juga meningkat menjadi 103,89 miliar. Namun pertumbuhan pendapatan jauh lebih besar dibandingkan peningkatan persediaan, sehingga nilai inventory turnover meningkat menjadi 63,77 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan persediaan untuk mendukung kegiatan operasional dan menghasilkan pendapatan. Yang terakhir, 2023 menuju 2024 terjadi penurunan akibat pendapatan usaha meningkat dari 6,63 triliun menjadi 7,54 T. Persediaan meningkat lebih besar secara signifikan dari 103,89 miliar menjadi 127,6 miliar akibat pertumbuhan persediaan sedikit lebih cepat dibandingkan peningkatan efisiensi penggunaannya, sehingga inventory turnover mengalami sedikit penurunan. Penurunan ini relatif kecil dari dan masih menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola persediaan secara efisien. Persediaan tetap berputar dengan cepat dan mendukung peningkatan aktivitas operasional. Selanjutnya, ini adalah perbandingan seluruh rasio keuangan dari 2020 sampai 2024, di mana kelompoknya yaitu ada likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, dan aktivitas. Pada 2020, likuiditas perusahaan AirAsia ini sangat rendah. 2021 likuiditasnya menaik menjadi rendah, lalu 2022 likuiditas meningkat, 2023 pasca COVID likuiditas perusahaan AirAsia ini semakin membaik, dan 2024 stabil likuiditasnya. Trennya yaitu bertumbuh. Untuk solvabilitas 2020 AirAsia ini sangat tinggi. Lalu 2021 tinggi juga, 2022 solvabilitasnya tinggi juga, 2023 solvabilitasnya juga mengalami peningkatan. Lalu 2024 solvabilitasnya sama masih tinggi. Tren menunjukkan stagnan yaitu tetap tinggi. Untuk profitabilitas pada 2020 sangat buruk akibat COVID-19. Lalu 2021 mulai pulih akibat COVID-19 angka COVID-19 yang menurun. Lalu 2022 profitabilitas semakin membaik, 2023 profitabilitas lebih baik dari 2022. Lalu yang terakhir di 2024 profitabilitas AirAsia ini semakin membaik dari 2023. Untuk rasio aktivitas pada 2020 PT AirAsia ini sangat rendah. Lalu yang 2021 aktivitasnya meningkat. Yang 2002 semakin membaik, 2023 sangat membaik, yang 2024 aktivitasnya sangatlah terbaik. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan PT AirAsia Tbk periode 2020 sampai 2024, dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas menunjukkan tren perbaikan, tetapi perusahaan masih belum berada pada kondisi likuid yang ideal. Yang kedua, rasio solvabilitas masih menunjukkan tingkat leverage yang tinggi sehingga resiko keuangan perusahaan tetap besar. Yang ketiga, rasio profitabilitas mengalami peningkatan yang konsisten seiring membaiknya aktivitas operasional. Yang keempat, rasio aktivitas menjadi indikator dengan perkembangan paling positif karena aset perusahaan kembali dimanfaatkan secara optimal. Secara keseluruhan, rasio Indonesia Tbk berada dalam fase pemulihan keuangan yang sangat signifikan. Namun, penguatan struktur modal masih menjadi prioritas utama. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami untuk PT AirAsia, di mana bagi perusahaan, saran kami yaitu mengurangi ketergantungan terhadap utang. Lalu kedua, memperkuat struktur modal melalui peningkatan ekuitas. Yang ketiga, menjaga efisiensi operasional yang telah dicapai. Yang keempat, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan aset agar profitabilitas terus meningkat.
Lalu yang terakhir, saran dari kami untuk investor yaitu tidak hanya memperhatikan pertumbuhan pendapatan, tetapi juga mengevaluasi kondisi likuiditas dan struktur modal perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Tadi pemaparan materi yang telah kita berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.